Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera, puji Tuhan. Jika hari ini kita kembali boleh mendengar firman Tuhan, boleh dikuatkan, dipulihkan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan kita, firman Tuhan adalah kepastian kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bicara mengenai jati diri. Tema khotbah saya pada hari ini adalah siapa saya. Ini bicara soal jati diri, bicara soal nilai-nilai diri kita. Jangan sampai kita kehilangan jati diri. Sebelum lebih lanjut saya khotbah, Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu, berserah kepada Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jika hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu, boleh diajar dengan kehendak-Mu untuk kami selalu menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini membentuk kami dan selalu membawa kami kepada kesadaran akan takut dengan Tuhan, kesadaran akan nilai-nilai tanggung jawab kami, dan kami mengerti akan nilai anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi Bapak Ibu, salam sejahtera, puji Tuhan. Hari ini kembali kita akan diberikan pencerahan mengenai jati diri kita. Judul khotbah saya adalah Siapa Saya. Saudara, siapa saya ini adalah bicara tanda tanya mengenai seseorang yang kehilangan jati dirinya. Seseorang yang kehilangan jati dirinya, dia nggak mengenal lagi akan arah hidupnya, akan nilai dirinya, akan tujuan hidupnya. Ini yang membawa dirinya kepada nilai-nilai hal yang celaka. Hal yang berbahaya, saudaraku, dalam seperti ini. Sehingga pada akhirnya tujuan hidupnya enggak jelas. Arah hidupnya juga enggak jelas, apalagi tujuan akhir hidupnya. Alangkah berbahayanya apabila seseorang mengalami hal ini, Bapak Ibu. Bila manakah hal ini bisa terjadi? Banyak faktor yang membuat kita terjadi seperti itu, kehilangan jati diri. Bisa faktor-faktor kesibukan, faktor-faktor nilai-nilai mamon, nilai-nilai hawa nafsu, sehingga penguasaan dirinya tidak ada, hilang, saudara. Dan bisa dikatakan orang ini bisa kehilangan ingatan. Ini mengerikan sekali Bapak Ibu, jangan sampai terjadi atas setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang Kristen semacam ini kehilangan jati dirinya. Masih mencari bentuk akan nilai dirinya, akan nilai identitas dirinya. Berbahaya sekali kalau wayah begini Bapak Ibu, waktu begini, masih mencari hal-hal sedemikian rupa, dia nggak mengenal dirinya siapa. Ini berbahaya. Sehingga kita lihat saja kelakuan-kelakuan mereka, masih terus berbuat jahat. Masih terus terpengaruh dengan hal-hal yang najis. Masih terus melakukan hal-hal yang mana seperti orang tidak bertuhan. Punya agama tapi tidak bertuhan. Wah, mengerikan sekali Bapak Ibu. Kalau seseorang kehilangan worldview-nya, kehilangan jati dirinya, pandangan hidupnya, kehilangan tujuan hidupnya, sangat-sangat mengerikan. Dan bisa dijuruskan kepada nilai-nilai seperti hewan. Dan pada akhirnya nilai dirinya Bapak Ibu itu tidak ada. Nah, di sini saudaraku ada 3 hal yang menurut Alkitab yang harus kita paham mengenai jati diri. Supaya kita mengerti saudaraku dan kita paham di situ dan jangan kita lupakan lagi Bapak Ibu. Walaupun kita mengalami beban berat, walaupun kita mengalami penyakit Bapak Ibu, walaupun kita mengalami hal-hal pencobaan, jangan kita kehilangan jati diri kita akan nilai-nilai siapa kita. Yang pertama Bapak Ibu adalah siapa saya dahulu.
siapa saya dahulu. Kita lihat di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya ulang. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kita dahulu. Saudara, seseorang yang kehilangan kemuliaan Allah dan berbuat dosa adalah nilai maut yang didapat. Ini penting, itu kita manusia dahulu, Bapak Ibu. Dan jika kita menyadari akan nilai-nilai ini, siapa kita dahulu adalah manusia berdosa, manusia celaka, manusia yang menunggu maut menjemput, kita menyadari akan nilai-nilai anugerah Tuhan, saudaraku. Tetapi sayangnya masih banyak orang Kristen tidak menyadari manusia lamanya itu bagaimana. Sehingga pada akhirnya tanpa dia sadari kembali kepada nilai-nilai tersebut. Yang pada akhirnya membawa kepada nilai dirinya kepada maut, saudaraku. Ini penting untuk kita bertanggung jawab akan nilai-nilai yang dahulu untuk kita ingat. Jangan lupa itu, saudaraku. Makanya Paulus di Roma 7 dikatakan ayat 24, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus mengerti akan nilai dirinya dahulu adalah manusia celaka. Dan manusia yang tinggal menunggu maut karena upah dosa adalah maut. Jika Bapak Ibu, jika seseorang tidak tahu dirinya siapa dahulu, itu berbahaya. Itu berbahaya Bapak Ibu. Manusia tidak bisa masuk surga dengan perbuatan-perbuatannya. Dengan dermanya tidak bisa, saudaraku. Manusia sudah berdosa kok. Manusia butuh juru selamat, manusia butuh anugerah, manusia butuh kasih karunia. Ingat baik saudara akan hal itu. Iya kan? Kalau kita tidak menyadari, kita tidak pernah bisa menghargai upaya dari Tuhan. Karya Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa menghargai hal itu. Karena kita anggap itu terjadi sebuah nilai kebetulan. Dan bisa kita anggap itu tidak ada artinya. Saudaraku, saya menyadari dahulu saya manusia berdosa. Iya kan? Dengan apa yang untuk saya bisa masuk surga? Tidak bisa, saudaraku. Kalau orang berdosa, ya berdosa, upah dosa adalah maut. Nah inilah, saudaraku, kesadaran akan manusia lama kita ini penting, bukan untuk menarik manusia lama kita kepada hal hari ini. Mengingat akan manusia lama kita, bagaimana dan akhirnya bagaimana kalau tidak ditolong Tuhan. Dengan demikian otomatis teringat pula akan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Yang kita tidak pernah bisa mempermainkannya dan kita tidak mau mempermainkan hal demikian. Tapi sayangnya masih banyak orang Kristen tidak menyadari akan ini. Seperti babi kembali kepada kubangannya, seperti anjing kembali memakan muntahnya. Apakah tidak celaka Bapak Ibu? Jangan kita berpegangan sekali selamat tetap selamat, saudaraku. Ini berbahaya. Sehingga pada akhirnya ketidaksadaran itu membimbing kita kepada hal kehilangan kembali jati diri kita dan balik kembali kepada manusia lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan anggur yang baru tidak bisa ditaruh di kirbat yang lama, akan koyak itu. Tapi nyatanya Bapak Ibu, kenyataannya masih banyak orang Kristen, saudaraku, bejat. Masih banyak orang Kristen itu bebal, saudaraku. Iya kan? Nah ini, saudaraku, ini namanya, saudaraku, kehilangan jati diri. Iya kan? Siapa dirinya dia tidak menyadari, Bapak Ibu, ke arah mana. Dan sekarang ini dia siapa? Dia pun tidak menyadari. Bayangkan kalau orang sudah terjadi seperti ini, Bapak Ibu. Teringat saudaraku akan seseorang yang di Gerasa menurut Lukas 8 ayat 38 sampai 39. Orang gila di Gerasa. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya, tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ingat, orang gila di Gerasa. Orang gila dari Gerasa itu diikat legion. Dia ikut banyak setan. Karena saudaraku, jati dirinya sudah tidak dia kenal lagi. Jati dirinya dia sudah tinggalkan sehingga setan banyak masuk di dalam dirinya.
Sehingga kehilangan nilai-nilai arah hidupnya, kehilangan tanggung jawab hidupnya, kehilangan kemuliaan Tuhan atas hidupnya. Nah ini kan bahaya, saudara. Begitu Yesus menyembuhkan dan melepaskan orang ini, dia minta izin untuk mengikut Yesus. Kata Yesus, kamu kembali ke rumah ayahmu. Ceritakanlah apa yang sudah Tuhan buat. Nah, ini nilai-nilai tanggung jawab yang selama ini, saudaraku, dia tidak lakukan. Karena kelupaan akan nilai dirinya, saudaraku. Nilai kegilaan atas dirinya. Saudaraku, jangan sampai kita lupa tanggung jawab kita mempermuliakan Tuhan. Tanggung jawab kita adalah sebagaimana manusia ada tanggung jawab. Kalau kita kehilangan jati diri, saudaraku, seperti orang gila di Gerasa. Iya kan? Sehingga pada akhirnya banyak setan masuk di dalam diri seseorang, sehingga orang tersebut dikuasai oleh nilai yang jahat. Banyak orang tidak berdaya. Banyak orang Kristen tidak berdaya, Bapak Ibu, dengan kelakuan-kelakuan jahatnya. Banyak orang Kristen tidak berdaya dengan hawa nafsunya. Kenapa demikian? Dia kehilangan jati diri. Padahal di dalam dirinya ada roh yang lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, hingga dia lari dari hadapanmu. Kenapa banyak orang Kristen tidak berdaya? Karena seorang Kristen itu kehilangan jati dirinya dan tidak menyadari dirinya ini siapa. Ya, saudaraku, jangan sampai kita tidak menyadari sebagai manusia. Saudaraku, kita ini siapa dahulu harus kita tahu. Paulus menyadari akan hal ini. Dia punya agama, tetapi dia tidak punya Tuhan. Paulus dulu seperti itu. Makanya dia katakan, dalam hal Taurat, aku lebih daripada mereka. Aku disunat pada hari ke-8. Aku bangsa Israel, Ibrani asli. Mengenai hukum Taurat, aku tidak bercacat celah. Tapi dia nggak punya Tuhan, Bapak Ibu. Nilai kekejaman atas dalam dirinya. Nilai kesadisan atas dalam dirinya. Itu manusia lama. Itu Paulus akui, Bapak Ibu. Soal agama, aku nomor wahid. Aku nomor 1. Tapi soal kasih sayang, Bapak Ibu, dia tidak punya. Makanya dari kesadaran itulah titik balik dia di Galatia 1:15. Ternyata Tuhan sudah memberikan anugerah pada saat aku di dalam kandungan ibuku. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, siapa saya sekarang? Siapa saya sekarang? Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya untuk aku. Menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kedua, saudaraku, siapa saya sekarang? Paulus menyadari, saya sekarang adalah manusia baru. Saya sekarang adalah hidup oleh karena Kristus. Saya sekarang adalah hidup mempermuliakan Kristus. Saya adalah sekarang hidup tidak menyia-nyiakan kasih karunia oleh karena Kristus. Dia menyadari kasih karunia, anugerah Tuhan membuat kita sadar, Bapak Ibu, bahwa kita ini hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Hidup untuk menyenangkan Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Itu penting, saudara. Itu sangat penting. Itulah nilai kekekalan. Itulah nilai kehidupan. Itulah nilai tujuan kita dan arah hidup kita. Kalau kita kehilangan ini, Bapak Ibu, wah gawat sekali, Bapak Ibu. Jadi kita sekarang ini bukan lagi kita dahulu. Penting untuk kita menyadari. Jadi kita bisa membedakan siapa kita dahulu, siapa kita sekarang. Walaupun ada seseorang yang menghakimi kita dengan manusia lama kita senyum-senyum saja. Kalau kita bisa membela diri, ya bilang, itu saya dahulu, sekarang saya tidak demikian. Atau Bapak Ibu tidak usah bela diri, buktikan bahwa engkau beda dengan yang dahulu. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, orang tidak lagi bisa mencap, tidak bisa lagi menghakimi kita seperti manusia yang dulu. Paulus, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di Galatia 1, Bapak Ibu dari ayat 1 sampai selanjutnya, Paulus pernah menjumpai orang-orang yang dulu dia aniaya. Tetapi orang-orang yang dia aniaya tidak mengenali lagi bahwa itu adalah Saulus. Hanya
kurun waktu 3 tahun, Bapak Ibu. Apakah Paulus berganti wajah? Apakah Paulus berganti rupa, berganti body? Tidak. Berganti casing? Tidak, Bapak Ibu. Dia berganti perilaku. Dia berganti kelakuan, Bapak Ibu. Sampai-sampai tidak dikenali lagi, ini Saulus dulu yang jahati dia, yang jahati mereka. Ini Saulus dulu adalah yang membenci mereka. Kenapa? Karena Paulus mengalami metanoia. Bapak Ibu kalau menyadari, kalau mempelajari nilai metanoia, seperti kupu-kupu, Bapak Ibu. Kalau orang tidak tahu yang disebut metamorfosis, itu menganggap kupu-kupu yang tadinya adalah ulat, nggak percaya, Bapak Ibu. Tidak percaya, karena berbeda sekali bentuknya. Berbeda sekali, saudaraku, nilai-nilainya. Iya kan, kalau kita nggak belajar biologis mengenai metamorfosis, Bapak Ibu, kita nggak percaya. Loh, kupu-kupu yang begitu indah, ternyata dari ulat, Bapak Ibu, yang menjijikan seperti itu. Iya kan, melalui proses metamorfosis, melalui kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Apakah kita tetap menjadi ulat, Bapak Ibu, sekarang? Yang orang jijik sama kita, yang orang membenci kita. Iya kan, kalau membenci mungkin hal yang lain, Bapak Ibu, ya kan, karena orang Kristen itu seringkali banyak dibenci. Tapi orang jijik sama kita, orang itu mencemooh kita, mencibir kita, apa kita mau sekarang seperti itu? Pertanyaan saya, apa kita mau seperti itu, seperti yang dulu? Ini penting, Bapak Ibu. Jangan sampai kita kehilangan jati diri kita. Sekarang kita ini anak Tuhan. Sekarang kita ini adalah hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Hidup dalam pertobatan metanoia. Berbalik arah 180 derajat. Sehingga kita tidak dikenali lagi. Dahulu kita yang jahat. Dahulu kita yang najis. Dahulu kita yang culas. Dahulu kita yang licik. Sekarang kita adalah orang yang penuh belas kasihan. Sekarang kita adalah orang yang benar-benar berubah, Bapak Ibu. Sebelum waktu terlambat, lakukanlah nilai perubahan. Sadarilah sekarang bahwa kita hidup adalah karena Tuhan, anak Tuhan. Di Roma 7 ayat 25, syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 26-nya, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Di situ Paulus menyadari dan bisa bisa memanage dirinya dengan baik, Bapak Ibu. Jadi tidak lagi dia mau kehilangan jati dirinya sebagai anak Tuhan. Masih banyak orang Kristen kehilangan jati dirinya sebagai anak Tuhan. Mungkin pengakuannya dia anak Tuhan, tapi kelakuannya dia anak setan. Fakta ini banyak sekali, Bapak Ibu. Manusia lamanya kembali muncul. Janganlah kita seperti itu. Kesadaran ini penting, Bapak Ibu, bahwa kita ini anak Tuhan. Hidup anak Tuhan adalah menjadi terang, menjadi garam. Jangan sampai kita lupa dan kehilangan jati diri kita di situ. Kalau kita kehilangan jati diri dan lupa di situ, alangkah kita bahayanya, sangat berbahaya. Akan nilai-nilai kehidupan kita kelak di alam sana. Setiap kita harus menyadari, kita ini anak Tuhan. Jangan katakan kepada kiri kananmu, kita ini anak Tuhan. Dan buktikan secara attitude, secara kelakuanmu sebagai anak Tuhan. Supaya tidak dicibir pengakuanmu, supaya tidak dicibir nilai-nilai imanmu. Berimanlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Sehingga kita harus yakin bahwa kita ini anak Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu tidak menyadari. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, siapa saya nanti? Ayatnya di Kolose 3 ayat 1-4. Kolose 3 ayat 1-4, siapa saya nanti? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Saudaraku, beranjak waktu, berproses waktu. Kita sekarang ini akan menuju kepada nanti. Ini sedang berjalan ini Bapak Ibu, sedang on the track. Yang nanti kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Sekarang kita sedang berproses kepada arah nanti hidup dalam kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekekalan.
Sehingga kita jangan sampai balik lagi ke belakang, jangan sampai menoleh ke belakang Bapak Ibu. Terus maju, pandang terus kepada Kristus dengan apa yang Dia inginkan. Dan kita selalu bersedia dipimpin, dibimbing, dituntun oleh kehendak-Nya, oleh kehendak Kristus. Sehingga hidup kita benar-benar adalah hidup yang dalam kemuliaan Tuhan. Itu kita menjurus kepada nilai nanti. Perjalanan hidup kita Bapak Ibu jangan mundur, kita harus terus ke depan. Sampai akhirnya. Sampai akhirnya Bapak Ibu, sampai Paulus mengatakan, aku sudah mengakhiri pertanian yang baik, aku telah memelihara iman, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan Tuhan berikan kepadaku, dan juga bukan hanya kepadaku, tetapi oleh kepada orang-orang yang mengasihi Dia atau yang menanti-nantikan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun dunia ini menekan kita, walaupun dunia ini saudaraku, mencobai kita dengan nilai-nilai yang akan binasa, kita enggak goyah. Karena kita punya jalan sendiri. Jalan kita adalah di dalam Yesus Kristus. Kata Yesus, akulah jalan dan kehidupan ya, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Siapa kita nanti Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang layak menerima kemuliaan Tuhan. Jangan mau disesatkan Bapak Ibu. Pelihara terus jalan-jalan Tuhan ini dengan penuh tanggung jawab. Jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Arahkan dirimu terus kepada Tuhan. Pandang terus Kristus Yesus. Jangan menoleh ke belakang. Supaya engkau tidak menjadi tiang garam seperti istri Lot. Supaya engkau tidak sia-sia. Sedikit waktu lagi Bapak Ibu kita akan sampai garis finish. Manusia seperti uap Bapak Ibu. Ya kan, biarlah hiruk pikuk dunia ini, biarlah itu bagi orang-orang dunia, tidak bagi kita. Ya kan, kita harus benar-benar sadar atau eling dalam nilai diri kita. Sebab hidup di dalam nanti Bapak Ibu, itu hidup dalam kekekalan, permanen, yang tidak bisa berubah. Kita bersyukur dalam kemuliaan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kita sadar Bapak Ibu, jangan silau dengan harta. Jangan silau dengan kekuasaan. Jangan silau dengan dosa-dosa yang dunia adakan. Biar saja. Dunia akan lenyap dengan keinginan-keinginannya. Tapi firman Tuhan tinggal kekal selama-lamanya. Kita hidup karena firman Tuhan. Diarahkan karena firman Tuhan. Tujuan hidup kita karena firman Tuhan. Itu nilai kita nanti. Kita sudah harus menyadari siapa kita dahulu, siapa kita sekarang, dan siapa kita nanti. Bagian ini tidak boleh terputus. Bagian ini adalah nilai-nilai perjalanan hidup kita. Ada nilai historikal, ada nilai sekarang, ada nilai nanti. Ada nilai eskatologi Bapak Ibu dalam hidup kita. Itulah kehidupan orang Kristen yang sejati. Kehidupan orang Kristen yang sebenarnya, saudara. Jangan sampai kita bermain-main dengan waktu. Mumpung masih ada waktu. Sebab waktu yang sudah terhilang itu akan terbuang Bapak Ibu. Sekarang ada di hari Minggu kita ini. Kemarin di hari Sabtu. Kemudian besok di hari Senin. Kita harus menyadari akan ini. Dan kita bertahap terus akan pasti menuju nilai yang disebut alam kekal yang melalui nilai-nilai kematian, dan di situ pertobatan Bapak Ibu usai. Artinya adalah kita layak menerima mahkota kebenaran. Puji Tuhan. Jangan kita lupa akan jati diri kita. Kita adalah umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Melalui karyanya, melalui kasihnya. Itu kita, saudaraku, sekarang. Dan kita nanti, kita akan menerima kemuliaan itu dari kekal kepada kekal. Saya percaya firman Tuhan ini menguatkan kita. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan menuntun setiap langkah kita, agar kita tetap di dalam jalan-jalannya. Saudaraku, dunia boleh lenyap, tapi kita tetap hidup dalam kekekalan. Puji Tuhan. Jangan lupa akan jati diri kita, bahwa nyatakan kita adalah anak Tuhan kepada dunia ini. Nyatakan bahwa kita adalah terang dan adalah garam dunia. Puji Tuhan. Sehingga hidup kita sejalan seiring dengan Tuhan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang terkasih. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menyampaikan firman-Mu. Aku sudah menyampaikan isi hati-Mu. Bahwa kami tidak boleh kehilangan jati diri kami. Bahwa kami akan hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
Jati diri kami adalah sebagai anak Tuhan di tengah dunia yang gelap, sebagai terang di dalam dunia yang tidak menentu dan dalam dunia yang sangat amat akan hancur. Kami hidup sebagaimana dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, sehingga hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus di dalam hidup kami. Puji Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati dimanapun jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka pemulihan, perlindungan yang sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku mengucap syukur dan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kemuliaannya dan di dalam kehidupannya yang kekal. Kita pun akan mengalami nilai-nilai yang kekal sampai Tuhan datang kali yang kedua, kita dijemput dalam kekekalan Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, sukses selalu. Glory, haleluya.